atau bisa gunakan email juga. Tapi kalau emang kalian udah kedaftar, kalian bisa langsung masuk ke sini aja. Langsung masukin email kalian aja. Gitu. Kalau kalian udah masukin email kalian, pasti ada eh, ada kode dari Skype ke email kalian. Masukin aja kodenya sesuai yang ada di email kalian. Seperti itu, lalu masuk. Oke, di Skype ini bisa kayak Zoom juga, video conference bisa cuma call doang, cuma telepon doang itu juga bisa. Lalu terus, nah ini kalau kalian mau bikin meeting itu biasanya kalian tentuin tipe meeting kalian itu seperti apa. Di sini banyak tipenya. Saya akan milih presentasi. Nah, seperti ini. Ini contohnya untuk untuk ngetes Skype-nya bisa atau enggak. Ini saya kirim link. Kalian bisa masuk ke sini. Oke, and then Udah coba masuk ya, Syar? Mister nggak ngeklik karena agak lambat hari ini koneksinya nih. Nanti boleh teman-teman yang lain atau Mister coba klik dari HP deh. Boleh di share di HP juga apa kalau misalkan bisa. Di WA ya. Ya, boleh ke apa Kalisa. Oke, ya. Boleh lanjut aja nggak apa-apa Kalisa. 2 menit lagi. Oke, tapi belum ada yang masuk nih. Jadi aku skip ya kali ya. Aduh, ini Mister lagi mau masuk cuman pakai HP sih. Coba ya. Udah. Masuk nggak nih coba? Mister coba masuk ya. Oke, ini ada yang masuk Itu coba tuh. pengguna tamu. Ya ini mungkin Mister kali ya. Nggak tahu nih. Em, Gabung, coba gabung mulai sekarang. Oke, ini masuk kali ya. Nah, ya ini udah masuk nih, Sir. Ini Mister pengguna tamu kayaknya ya. Ya, kalau di Skype itu Padahal nggak kalian dikasih nama tadi. ya ketika kalian masuk ke link yang saya bagikan, itu akan muncul di bagian kiri ini. Ini kan ada one of three in the call.
Nah, itu nanti kalian bisa kelihatan siapa aja yang udah masuk dan siapa aja partisipan di meeting kalian. Seperti itu. Eh, untuk di Skype, seperti itu untuk presentasi video conference-nya. Lalu saya akan mencoba untuk call-nya, saya akan coba untuk new call. Sebenarnya kalau untuk new call ini dia bisa memasukkan nomor handphone kalian. Coba saya akan masukkan Ya, coba nomor masukkan nomor handphone. Mister Bapak Kalisa. 08 Nomor Mister dua, atau nomor aku aja, Sah? Nomor ya aku aja kali ya, Sah? ya boleh. 08 silakan masukkan nggak apa. Oke, ini kalian juga bisa save nomornya. eh, Misalnya ini, ya save. Terus kalian udah langsung masuk ke kontak Skype kalian, kalian bisa langsung call. Oh, berarti kalau di Skype itu sebenarnya bayar kalau untuk call-nya. Tapi kalau kalian udah masuk ke Skype yang berbayar, kalian udah mencantumkan pembayarannya, kalian bisa bisa pakai Skype itu sama aja. Berarti eh, Skype ini sama kayak Line, tuh kayak bisa bisa video conference, bisa chat juga, bisa SMS per Oke, nomor ya. ini. Tapi untuk call dan SMS ini sistemnya berbayar. Oke, Kalisa boleh di close dulu nggak apa-apa. Kita Oke, batasi waktunya karena terbatas. Oke, seperti itu dari Skype yang saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Ya, good. Terima kasih. Giving applause for Kalisa. Jadi Kalisa sudah menyampaikan tentang Skype, yaitu video conference ya. Tapi Skype itu ada yang berbayar juga. Oke, lalu selanjutnya silakan Faris, what are you going to share? Boleh di Bisa. langsung saja di share saja, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi. saya Faris. Di sini saya ingin sharing session atau berbagi pengalaman tentang materi yang sudah diajarkan oleh Pak Muhid di mata kuliah digital. Teknologi digital. Teknologi digital merupakan teknologi yang sistem operasinya berjalan secara otomatis dengan menggunakan sistem komputerisasi. Teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat. Informasi dan komunikasi mempengaruhi berbagai kehidupan serta memberi perubahan tentang cara hidup. Segala sesuatu apapun yang dapat membantu manusia dalam penyampaian dan penyebarluasan informasi dengan menggunakan media komunikasi. Teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja serta memungkinkan semua kegiatan dapat terselesaikan dengan cepat
tepat dan akurat. Karena itu kita perlu paham akan teknologi digital ini, di mana kita bisa belajar untuk mengetahuinya dari berbagai sumber karena kemudahan informasi. Ketika kita paham akan teknologi digital, maka hal tersebut akan sangat membantu kita agar bisa mengeksekusi tujuan hidup kita dengan bantuan teknologi digital. Di sini ada Google Classroom, materi yang pernah dijelaskan oleh Pak Muhid. Saya pertama kali menggunakan Google Classroom itu waktu SMA. Di situ saya dalam mata pelajaran TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi, kita menggunakan Google Classroom hmm, untuk mengerjakan tugas atau untuk guru mengajarkan menggunakan Classroom, tapi kita tidak diajarkan menggunakan Google Docs, Google Sheet, Google Slide, atau Google Form. Di situ saya mulai belajar sedikit-sedikit sendiri apa itu Google Docs, Google Sheet, Google Slide, atau Google Forms. Kalau Google Docs itu menurut saya lebih mudah daripada Microsoft Word. Kenapa? Karena kalau menggunakan Google Classroom, kita tidak perlu, jika ada tugas menggunakan Google Classroom, kita tidak perlu membuat melalui Microsoft Word karena tersedia ada Google Docs di Google Classroom tersebut. Jadi kita tinggal menambahkan tugas kita menggunakan yang membuat Google Docs tersebut dan kita serahkan di Google Classroom. Kalau Google Sheet dan Google Slide saya kurang sering menggunakannya karena waktu sekolah dulu lebih ke Microsoft Excel dan PowerPoint. Untuk Google Form saya juga sering menggunakan Google Forms untuk berbagi data atau membuat kayak ini data kehadiran atau data tentang kepanitiaan seperti itu. Kalau yang di sebelah kiri ini waktu family gathering keluarga saya di Desember 2021 itu saya buat daftar hadir anggota keluarga siapa-siapa yang mau ikut karena kita tidak bisa, kalau kita membuat daftar di WhatsApp group kadang suka ada yang tidak merespon atau tidak membaca. Untuk itu saya bikin Google Form tersebut, saya bagikan ke anggota keluarga tersebut untuk mengetahui dia menghadiri acara tersebut atau tidak. Kalau untuk yang kanan ini adalah tugas waktu materi Google Classroom kemarin, itu saya buat seperti sama seperti yang di kiri itu karena saya seringnya membuat daftar hadir atau keikutsertaan seperti itu. Dan menurut saya untuk di antara 4 tersebut saya lebih sering menggunakan Google Forms. Ya, terima kasih. Itu saja presentasi saya. Apabila ada salah-salah kata atau perbuatan saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Faris. Okay, so Faris has told us about Google Classroom ya. Jadi memang benar juga tuh kalau Google Classroom dipakai, tapi tidak juga dilengkapi dengan Google yang lain. Padahal
itu menjadi satu rangkaian paket ya. Dan tambahan juga mungkin Google Meet gitu ya kalau video conference-nya gitu. Iya. Cuma saat ini Google Meet pun sudah berbayar juga ya teman-teman ya. Jadi mungkin lama-lama apapun yang mungkin digunakan gitu ya itu berbayar. Tapi kembali lagi kepada kita penggunanya, apakah mau menggunakan yang free atau berbayar kan tergantung dari kegunaannya ya. Oke, boleh di close dulu Faris slide-nya. Kita lanjutkan presenter yang ketiga, ada Kartini. Boleh dicek dulu Kartini slide-nya sama cek sound, boleh silakan. Yes, sir. Terdengarkah saya? Yes, audible. Okay. I'll try to share my slide. Sudah munculkah, sir, di layar? Sudah muncul, Kartini silakan dimulai saja. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, Mr. Muhid. Good afternoon, class. In this afternoon, sore ini saya akan menjelaskan, membagikan pemahaman saya terkait dengan video conference, yang mana materi ini sudah pernah dipaparkan sebelumnya oleh Sir Muhid. Apa itu video conference? Video conference itu teknologi yang memungkinkan pengguna yang berada pada lokasi yang berbeda untuk mengadakan pertemuan tatap muka tanpa harus pindah ke satu lokasi yang sama. Teknologi ini sangat nyaman serta praktis bagi para penggunanya yang bergerak di bidang bisnis, perusahaan maupun personal dari berbagai kota maupun dari negara yang berbeda. Video conference ini mempunyai banyak sekali manfaat dan fungsi, tapi di sini saya hanya akan menjelaskan dari 4 sektor atau 4 bidang yang berbeda saja. Yang pertama dari sektor bisnis. Video conference sangat dirasakan manfaatnya di bidang bisnis, utamanya untuk memangkas biaya perjalanan, karena sebelumnya sebelum adanya video conference, pelaku bidang bisnis jika ingin mengadakan pertemuan atau meeting harus berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain untuk mengadakan pertemuan. Tapi dengan adanya video conference, biaya perjalanan bisa dipangkas. Kemudian juga untuk pelatihan karyawan, mempersingkat waktu proyek sebagai hasil dari peningkatan komunikasi di antara anggota tim. Kemudian di bidang pendidikan, saya rasa semuanya setuju bahwa manfaat atau video conference paling terasa manfaatnya di bidang pendidikan, terutama pada masa pandemi kemarin, 2020, 2021, atau bahkan sampai sekarang, 2022, video conference ini sangat terasa manfaatnya untuk para pegiat pelaku yang ada di bidang pendidikan. Yang mana pada saat pandemi berlangsung, sekolah-sekolah ditutup, semua sektor pendidikan, lembaga pendidikan ditutup, tidak dapat melaksanakan kegiatan seperti biasanya, dan kegiatan tersebut kan pendidikan tetap harus berjalan, akhirnya dialihkan melalui video conference. Kemudian selain di bidang pendidikan, ada juga manfaat yang bisa dirasakan untuk bidang kesehatan. Saat ini dengan adanya video conference, pasien atau yang ingin berurusan dengan dokter tidak harus selalu berangkat atau pergi ke klinik dan rumah sakit, melainkan bisa menghubungi dokter melalui aplikasi telemedicine, contohnya seperti aplikasi Halodoc. Kemudian untuk penggunaan pribadi, dengan adanya video conference, ini bisa mengembangkan rasa keakraban yang lebih kuat antara satu individu dengan individu lain atau di antara anggota keluarga misalnya. Kemudian ada beberapa aplikasi video conference yang ada banyak sekali sebenarnya, tapi di sini saya hanya mengambil 2 untuk dijelaskan. Yang pertama adalah Zoom. Tentu saja ya kita sudah tahu semuanya tentang aplikasi Zoom Meeting. Aplikasi ini mengalami peningkatan terbesar pada masa pandemi
menawarkan banyak fitur dan kemudahan yang bisa kita pakai, baik gratis ataupun premium, berbayar. Fitur dan keunggulannya, share screen schedule, kualitas audio video yang high definition, pesertanya bisa sampai 1000, kemudian fitur chat, recording, keamanan, Zoom juga dilengkapi keamanan tingkat tinggi, serta adanya fitur reaction. Selain dari Zoom Meeting, saya memilih satu lagi Google Meet. Google Meet, platform rapat video di Google Workspace, digunakan lewat aplikasi ponsel pintar serta browser web. Menawarkan fitur tanpa bayar. Ini agak untuk sekarang kalau mau lebih dari 1 jam itu sudah berbayar untuk Google Meet pun. Kemudian fiturnya panggilan audio video 2 arah, obrolan yang menyertai filter audio, pembatalan kebisingan, mode cahaya, kemampuan bergabung dalam rapat melalui browser atau aplikasi, integrasi dengan Google Calendar dan Google Kontak, berbagi layar, kemudian host dapat menolak masuk dan menghapus pengguna, serta keunggulan lainnya, terintegrasi antar satu akun Google, jadi cukup punya satu akun Google, maka Anda otomatis sudah dapat menggunakan Google Meet, satu klik untuk daftar, kemudian aplikasinya ringan. Dibandingkan dengan Zoom Meeting, aplikasi Google Meet punya lebih ringan. Kemudian ini beberapa aplikasi atau aplikasi video conference lainnya, Skype, Webex, Screencast-O-Matic, Jitsi, and LiveSize. Saya memilih untuk menjelaskan 2 aplikasi yang tadi karena itu merupakan 2 aplikasi yang umum saya gunakan dan lebih familiar. Kemudian, aplikasi pertemuan online memberi dan membawa manfaat nyata karena konferensi ini terbukti praktis serta aman. Pertukaran komunikasi dan rasa komunitas juga tetap terjaga meski hanya dapat dilihat dalam bentuk visual serta audio. Selain penggunaan untuk penggunaan pekerjaan, kelas pembelajaran online, video conference yang dapat mengatasi faktor jarak. Teknologi interaktif ini terbukti efektif dalam segala tingkat dan aspek kehidupan. Bahkan setiap penggunanya tidak lagi terbatas pada penampilan visual atau audio. Kita juga dapat mengirimkan file dan melakukan interaksi layaknya rapat konvensional seperti menuliskan isi rapat pada papan tulis digital. Adapun untuk aplikasi mana yang lebih baik atau yang terbaik itu kembali lagi ke kebutuhan tiap penggunanya. Aplikasi mana yang digunakan, aplikasi mana yang Anda pilih, kembali ke referensi tiap-tiap orang. Tidak ada aplikasi yang terbaik dan paling baik. Setiap aplikasi video conference punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. I think enough for me. I'm sorry for any mistake. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangannya. Cukup sekian. Terima kasih Sir Muhid atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Okay, thank you for Kartini. Give a applause for the presentation. So Kartini told us about video conference, mostly about Zoom and Google Meet. Itu memang benar sekali. Jadi 2 aplikasi yang majority used by citizens of many people. Nah, jadi terkait dengan penggunaan tadi yang disampaikan Kartini back to the personal gitu ya. Jadi kenyamanan, mungkin signal juga kadang di satu tempat itu Zoom bagus gitu. Kembali lagi nanti di Bogor misalnya Zoom bagus, ternyata di Bekasi Zoom nggak bagus misalnya gitu. Atau di satu daerah Google Meet justru lebih bagus sinyalnya gitu misalnya. Ya, maka seperti jaringan saja, seperti Telkomsel, XL, MP3 gitu ya, MP3 jadi IM3 gitu, sama Tri gitu misalnya, contohnya gitu ya. Nah itu kan secara umum tidak bisa dibandingkan satu-satu, kecuali satu tempat gitu. Jadi kembali kepada penggunaannya gitu. Dan sudah disebutkan juga tadi berbayar ya saat ini ya. Oke, jadi mungkin kalaupun gratis, tidak gratis 100% gitu. Jadi mungkin kayak trial ya. Mungkin kalau Zoom aja bisa, kenapa saya enggak gitu kan? Kalau kata Google gitu. Karena mereka juga pengen dapat tambahan gitu, mungkin tambahan uang dan sebagainya.
Okay, so for this session will be continue by the next Mr. Supirman. Boleh dicek sound dulu sama di cek slide juga mungkin. Halo, Sir. Ya, sudah terdengar, di audio is clear. Sudah terdengar Mr. Supirman. Ya, apakah slide saya terlihat? Ya, sudah terlihat Mr. Supirman, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk share terkait dengan penggunaan Microsoft Teams. Ya, karena terus terang di kantor saya menggunakan Microsoft Teams, jadi relatively saya cukup familiar dengan platform ini. Ya. Nah, sebelum kita mulai, mungkin ada baiknya kalau misalnya kita melihat atau tahu sebenarnya platform media online untuk meeting itu apa sih yang terbanyak. Jelas bahwa media online untuk meeting itu Zoom masih menempati urutan yang paling atas. Kemudian yang kedua adalah Microsoft Teams dan Google Meet. Tentu urutan ini masih bisa diperdebatkan dan ini sangatlah dinamis seiring dengan perjalanan waktu. Kita tahu bahwa Zoom adalah media online yang cukup populer, tetapi sayangnya ada saat di mana Zoom ini terindikasi isu terkait dengan masalah safety, kebocoran data. Ya, pada saat itu banyak pengguna Zoom, sebelumnya Zoom meeting, akhirnya dia menggunakan platform yang lain, salah satunya adalah Microsoft Teams. Ya, dari namanya sendiri, Microsoft Teams ini adalah besutan dari Microsoft tentunya, ya, seperti itu. Kemudian saya langsung aja ke masalah Microsoft Teams itu sendiri, bahwa saat ini Microsoft Teams itu ada yang free juga ada yang berbayar, ya. Tentu yang membedakan itu nanti terkait dengan fiturnya antara yang free dengan yang berbayar. Nah, untuk supaya bisa mengakses atau supaya bisa kita menggunakan Microsoft Teams, ya tentu kita harus punya email hotline, ya, akun hotline. Ya sama dengan Google, saya rasa bahwa Google juga harus punya akun Google. Dan aplikasi ini atau media ini bisa diakses melalui app di handphone misalnya atau versi webnya. Fitur yang ada di tim ini sebenarnya cukup terbatas karena apa? Karena kalau saya melihatnya Microsoft itu tidak berdiri sendiri, dalam arti Microsoft itu selain Microsoft Teams dia juga punya produk-produk lain atau fasilitas lain, misalnya share folder, SharePoint kalau nggak salah, sehingga di sana kalau kita belajar dari Google Class, di sana kita bisa share file lewat kelas itu sendiri. Tetapi kalau di Microsoft Teams kita bisa, tetapi kalau misalnya mau interaktif file itu biasanya kita menggunakan SharePoint. Nah, kita kembali ke Microsoft Teams, dia fiturnya juga ada fitur chat, ada panggilan audio dan video, ada meeting, ada penyimpanan atau share file antar anggota, kemudian dia bisa juga untuk live event, dan juga bisa dikoneksi ke perangkat lain. Saya rasa koneksi ke perangkat lain ini artinya bisa kita akses melalui laptop ataupun lewat HP. Ya. Ini adalah salah satu contoh atau tampilan ketika kita membuka fitur chat pada Microsoft Teams, ya, di mana kita tinggal klik join dan kita bisa ngobrol dengan teman kita melalui tulisan teks. Demikian juga kalau misalnya kita mau call audio atau meeting dan juga video, kita juga bisa tinggal klik join yang di belakang itu, kemudian akan muncul gambaran seperti ini sampai orang lain nanti akan datang, ya, ke panggilan kita, dan kemudian kita bisa melakukan meeting baik secara individu maupun secara group meeting. Kemudian ini file, ya, di mana kita bisa men-share file ketika kita melakukan meeting sama teman kita atau rekan kerja kita, di mana dari share file yang ada itu nanti kita bisa menggunakan atau melihatnya bersama-sama. Dan terus terang kalau saya pribadi menyukai
fitur share file ini karena ketika kita memiliki keterbatasan ukuran di saat kita menggunakan email, ternyata kalau dengan Microsoft Teams itu justru lebih bisa mengadopsi pengiriman file dalam jumlah yang lebih besar dibanding dengan email. Bahkan di situ kita bisa download dan sama dengan kita mengirimkan email, tetapi ini filenya lebih besar. Ini adalah tampilan, kalau kita lihat tampilan di mana kita menggunakan tim dengan versi yang free ya. Ada perbedaan dengan yang menggunakan berbayar. Ini adalah penggunaan atau tampilan ketika kita menggunakan tim yang berbayar. Di sini ada satu fitur namanya Teams. Nah, di sini kita bisa membentuk grup atau membuat ruangan-ruangan dan seterusnya, atau bahkan kita kalau misalnya kita departemen tertentu dalam sebuah perusahaan, kita bisa menyimpan file khusus departemen kita ya, dan hanya orang-orang tertentu yang bisa akses. Dan di sini kita bisa melakukan kerjasama, misalnya penggarapan sebuah proyek pada kamar-kamar ini ya. Di sini apa namanya kelebihan yang dimiliki oleh tim ya, kita tidak perlu khawatir kalau misalnya file di komputer kita hilang, maka kita bisa kembali ke ruangan ini untuk mencari file kita. Kemudian live event, saya rasa ini juga common buat semua platform, baik itu Google Meet ataupun apa namanya tadi Zoom ya, bisa digunakan untuk rapat yang besar, webinar misalnya. Bahkan untuk Microsoft Teams ini yang berbayar tentunya bisa mengakomodir sampai 10.000 peserta baik di dalam maupun di luar organisasi kita, serta memberikan atau membagikan konten sebagaimana yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Nah, sebenarnya Microsoft Teams ini secara prinsip adalah pengganti dari Skype for Business. Tadi Kalisa sudah menjelaskan tentang Skype dan itu untuk individu atau pribadi, di mana dia dibatasi sampai kalau nggak salah 250 kalau nggak salah. Tetapi dengan seiring perkembangan zaman, Skype for Business itu akan beralih ke Microsoft Teams ini, dan sampai hari ini inilah yang lebih populer pada apa namanya media online, meeting online dari Microsoft Teams. Itu saja dari saya ya. Sekali lagi kembali ke apa yang sudah disampaikan oleh Kartini, bahwa pemilihan ini tentu tergantung dari kenyamanan masing-masing individu. Demikian, terima kasih presentasi saya, semoga bermanfaat dan maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mr. Supirman for your time and presentation about Microsoft Teams. So the rest we continue for the next Zoom session after this session ya. Kita lanjut lagi di sesi kedua. Ini saya off-kan dulu. Untuk di sesi kedua nanti audience atau yang mungkin tadi sudah menyimak atau menonton, mendengarkan, boleh memberikan pertanyaan atau boleh juga merespon atau menanggapi dari masing-masing yang sudah disampaikan. Tadi ada Faris, ada Kartini, ada Mr. Supirman, dan ada Kalisa. Ya, jadi boleh menanggapi atau boleh juga berikan pertanyaan terkait apa yang sudah disampaikan tadi. Oke, I will continue. Saya matikan dulu yang sesi ini. Oke.